Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Khairizah Robiah. Perkenalkan, nama saya Haura Kalisa. Hari ini kami akan menjelaskan periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Dalam sudut pandang normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara. Seperti misalnya, kita mengenal ungkapan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ungkapan normatif tersebut biasanya diterjemahkan dalam konstitusi pada masing-masing negara. Misalnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi pemerintahan Republik Indonesia. A. Pelaksanaan demokrasi pada periode 1945 sampai 1949. Pada periode ini, Indonesia menerapkan demokrasi liberal dengan sistem parlementer. Sistem ini berlaku sejak tahun 1945 hingga 1959. Demokrasi liberal dengan sistem parlementer mengandung sistem multipartai. Sistem ini berlaku setelah dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945. Pada masa pemerintahan Revolusi Kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949 ini, pelaksanaan demokrasi masih sebatas pada fungsi pers yang mendukung kemerdekaan. Pada masa ini, elemen-elemen demokrasi yang lain belum bisa terwujud karena kondisi dan situasi yang belum memungkinkan. Hak ini terjadi karena pemerintah dan rakyat masih harus mencurahkan tenaganya untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Pada periode ini diletakkan beberapa hal yang menjadi dasar dari perkembangan demokrasi Indonesia. Berikut beberapa hal mendasar tersebut, yaitu A. Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara bersama Presiden atau bandingkan dengan pasal 3 UUD 1945. B. KNIP menetapkan undang-undang bersama Presiden atau bandingkan dengan pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 UUD 1945. C. Tugas sehari-hari KNIP dilaksanakan oleh Badan Pekerja atau BP yang bertanggung jawab kepada KNIP. D. Badan Pekerja tidak boleh ikut campur dalam hal kebijaksanaan pemerintah. B. Pelaksanaan demokrasi pada periode 1945 sampai 1959. Pada demokrasi parlementer, Indonesia sempat mengganti konstitusi negara yang awalnya UUD 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS. Hal ini karena kesepakatan konferensi meja bundar sehingga mengubah Negara Kesatuan Indonesia menjadi serikat dan perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Demokrasi parlementer makin meningkatkan demokrasi di Indonesia karena warga negara dilibatkan dalam menentukan kebijakan negara melalui parlementer. Jadi, setiap pemegang jabatan dapat dimintai pertanggungjawabannya ketika melaksanakan tugas dan wewenangnya. Keuntungan lainnya dari demokrasi parlementer adalah terlaksananya pemilu untuk pertama kali, terpenuhinya hak-hak dasar warga negara, dan setiap daerah mempunyai hak otonomi. C. Pelaksanaan demokrasi pada periode 1959 sampai 1965. Pada periode ini, Indonesia menerapkan demokrasi terpimpin dengan sistem presidensial. Adapun ciri khasnya yaitu adanya dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI sebagai unsur sosial politik. Adapun latar belakang berlakunya demokrasi terpimpin saat itu adalah A. Kegagalan Badan Konstitut dalam menyusun UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950. Kegagalan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat dalam anggota dan konstitut sehingga tidak menemukan kesepakatan. B. Presiden I.R. Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 untuk menyelamatkan negara yang saat itu berada dalam kondisi genting. C. Munculnya gerakan separatis sehingga menyebabkan ketidakstabilan politik luar negeri. D. Pergantian kabinet yang terlalu sering pada masa demokrasi liberal. Hal ini menyebabkan rakyat tidak percaya lagi kepada pemerintah karena berbagai program kerja dari setiap kabinet tidak terrealisasikan. E. Munculnya persaingan tidak sehat dalam bidang politik pada masa demokrasi liberal yang mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan politik dan disintegrasi bangsa. Pada periode demokrasi terpimpin, banyak terjadi penyimpangan, salah satunya adalah dalam hal perundang-undangan, misalnya pengangkat Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup dalam sidang umum MPRS tahun 1963. Selain itu, perintah juga mendirikan badan-badan ekstra konstitusional sepertinya Front Nasional, namun keberadaan malah disalahgunakan oleh pihak komunis.
Bentuk penyimpanan pada periode ini yaitu A. Dalam bidang politik, partai politik, dan pers yang agak menyimpang tidak dibenarkan dan ditutup. B. Dalam bidang ekonomi, adanya politik mercusuar dalam hal hubungan luar negeri dan perekonomian dalam negeri. Politik mercusuar adalah politik yang dijalankan oleh Presiden Soekarno untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan baru di dunia. Politik mercusuar dan keadaan perekonomian dalam negeri yang tidak stabil menyebabkan runtuhnya demokrasi terpimpin. Pada masa ini, negara Indonesia mengaku sistem demokrasi parlementer yang dimana perwujudnya dapat kita temukan dalam kehidupan politik Indonesia, yaitu A. Adanya lembaga perwakilan rakyat, B. Adanya akuntabilitas pemegang jabatan dan politis yang sangat tinggi, C. Perkembangan kehidupan kepartaian yang sangat besar, D. Melaksanakan pemilihan umum secara demokrasi tahun 1955, E. Masyarakat bisa merasakan hak-hak dasar tanpa dikurangi sedikitpun, F. Adanya perolehan otonomi daerah yang cukup luas dengan asas desentralisasi, D. Pelaksanaan demokrasi pada periode 1966 sampai 98. Perkembangan demokrasi di Indonesia selanjutnya yaitu munculnya demokrasi Pancasila pasca runtuhnya demokrasi terpimpin. Di masa ini Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila dengan sistem presidensial yang berlangsung pada order baru yaitu tahun 1966 sampai 98. Pada masa Orde Baru dibuat perumusan baru tentang demokrasi Pancasila. Adapun berikut perumusannya. 1. Demokrasi dalam bidang politik pada hakikatnya adalah penegakan kembali asas-asas negara, hukum, dan kepastian hukum. 2. Demokrasi dalam bidang ekonomi pada hakikatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua warga negara. 3. Demokrasi dalam bidang hukum pada hakikatnya adalah pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta peradilan yang bebas dan tidak memihak. Di masa demokrasi Pancasila terjadi beberapa penyimpangan. 1. Adanya pembatasan hak-hak politik rakyat. 2. Terjadinya pemusatan kekuasaan di tangan presiden. 3. Penyelenggaraan pemilu yang tidak demokratis. 4. Terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Setelah 32 tahun, Orde Baru runtuh oleh gerakan mahasiswa dan rakyat yang dikenal dengan sebutan reformasi. Hal ini dipicu oleh resesi ekonomi hebat yang melanda dunia dan Indonesia pada 1998. Presiden Soeharto dan rezimnya pun tumbang dan berganti menjadi era reformasi. Era reformasi menjadi suatu era yang diharapkan dapat membawa kehidupan demokrasi dan masyarakat Indonesia ke arah yang lebih baik, bermartabat dan sejahtera. Pelaksanakan demokrasi pada periode 1998 sampai sekarang. Sampai sekarang Indonesia akhirnya menggunakan sistem pemerintah demokrasi reformasi. Pada periode ini Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila dengan sistem presidensial. Reformasi menandai runtuhnya masa Orde Baru dan menjadi tahap awal bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Dilantiknya Presiden Habibie menggantikan Soeharto dianggap sebagai presiden yang akan memulai langkah-langkah demokratisasi dalam era reformasi. Adapun langkah yang dilakukan pemerintahan Habibie adalah mempersiapkan pemilu dan melakukan beberapa langkah penting dalam demokratisasi. Di masa ini berlangsung pemilihan umum seperti di tahun 1999, 2004, 2009, 2014, sampai 2019, dan selanjutnya di tahun 2024. Pemilihan presiden mulai dilakukan secara langsung pada tahun 2004, sedangkan pemilihan kepala daerah dimulai pada tahun 2005. Sekian yang dapat kami sampaikan tentang periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.